masih semangat untuk belajar ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke topik pengukuran dan Ibu akan mendemonstrasikan beberapa jenis alat ukur. Tujuan pembelajarannya biar anak-anak Ibu semuanya mengetahui jenis-jenis alat ukur itu apa aja, kemudian mengetahui cara membaca hasil pengukuran dari masing-masing alat ukur. Yang ketiga, anak-anak Ibu sekalian bisa membedakan mana sih alat ukur yang lebih teliti hasil pengukuran. Oke, yang pertama nih jenis-jenis alat ukur yang Ibu miliki di sini ada 4. Yang pertama ada mistar. Yang kedua ada jangka sorong. Ini dia, jangka sorong. Yang ketiga ada mikrometer stroke. Ini mikrometer stroke. Dan yang keempat Ibu punya neraca 3 lengan. Nih, neraca 3 lengan. Oke, kita langsung masuk ke bagaimana membaca alat-alat ukur yang Ibu tunjukkan tadi. Yang pertama, mistar. Nih, di sini Ibu punya mistar yang panjangnya 60 cm. Berarti skala terkecil yang diukur dengan penggaris ini adalah 0,1 cm atau sama dengan 1 mm. Misal, Ibu ukur panjang dari penghapus ini menggunakan mistar. Panjangnya berapa cm? Nah, ini. Di sini bisa dilihat bahwa panjangnya itu lebih kurang 3,2 cm. 3,2 cm. Oke. Kemudian Ibu punya alat ukur yang kedua. Alat ukur yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong ini bisa mengukur 3 jenis pengukuran. Yang pertama, bisa mengukur panjang suatu benda atau diameter luar suatu benda. Contoh, ini panjang penghapusnya berapa sih? Nah, ini kita geser, ini bisa ukur. Kemudian bisa mengukur diameter luar. Maksudnya diameter luar nih, misalnya ada benda berbentuk seperti ini, pipa. Kita ukur diameter pipanya berapa sih? Diameter luarnya. Nah, kemudian bisa juga mengukur diameter dalam menggunakan yang bagian atas, diameter dalam seperti ini. Nah, yang terakhir dia bisa mengukur kedalaman suatu gelas ukur. Nah, seperti ini menggunakan bagian yang paling gunting ya. Yang paling gunting ini digeser ini. Oke. Nah, yang kita akan perlihatkan langsung membaca hasil pengukuran dari jangka sorong yang mau kita ukur adalah penghapus. Berapa sih hasil pengukurannya tadi? Kalau menggunakan penggaris tadi udah dapat ya sekitar lebih kurang 3,1 cm. Nah, untuk menggunakan jangka sorong, setelah dia udah pas ukurannya seperti ini, kita kunci. Kita kunci biar kalau nanti penghapusnya kita lepaskan, ini hasil pengukurannya nggak bergeser lagi. Oke, kita baca. Skala utama yang kita pakai jangka sorong itu adalah yang sentimeter, ini yang di bagian bawah. Ya, berarti ini sekitar di sini 3,1. Bu, kenapa yang dipakai 3,1? Karena yang kita pakai skala utamanya adalah sebelum angka 0 yang di bawah. Ibu harap anak-anak itu bisa lihat ya. Sebelum angka 0 yang di bawah atau sebelum skala non-units. Oke. 3,1. Kemudian skala non-unitsnya yang kita pilih adalah yang tepat berimpit dengan skala utama yang di atas tadi. Yang tepat berimpit. Nah, di sini yang tepat berimpitnya adalah angka 6. Ya, anak-anak Ibu sekalian bisa lihat di sini yang paling berimpit lurus adalah angka 6. Oke, berarti 3,1 ditambah 6 dikali ketelitian alatnya 0,1 mm atau 0,01 cm. Maka hasil pengukurannya nanti adalah 3,11 ya, 3,1. Oke, yang kedua kita masuk ke penggunaan mikrometer stroke. Nah, ini ruang di sini tuh pastinya kalian bisa gunakan yang ini untuk memutarnya biar dia itu mundur. Nah, jadi tergantung berapa panjang yang mau kalian ukur. Tapi
panjang maksimal yang bisa diukur menggunakan micrometer stroke ini hanya 25 mm karena ruangannya di sini kecil. Hanya 25 mm atau sekitar 2,5 cm. Nah, biasanya micrometer stroke ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Ketebalan kertas kah, ketebalan plat kah, atau ketebalan misalnya kayak Oke, Ibu langsung masuk ke pengukuran yang pertama. Ibu mau ukur ketebalan koin ini menggunakan micrometer stroke-nya. Kita masukkan di ruangan yang ini. Kemudian kita putar stroke-nya sampai dia benar-benar bunyi nanti. Dia ada bunyi dan dia udah tepat dari sana. Biar hasil pengumpulannya nggak berubah. Oke, di sini gimana sih Bu cara membacanya? Nah, ini cara membacanya. Di bagian yang ini, yang kecil ini, kalian bisa lihat ini adalah skala utama dan ini adalah skala nonius. Ya, jadi untuk hasil skala utamanya, kalian bisa lihat di sini 0, berarti setiap garis ini nilainya 0,1, 0,2, 0,3. 0,3 skala utamanya, kemudian skala noniusnya itu adalah 46. Berarti hasil pengukuran terbaca adalah 0,3 ditambah 46 dikali ketelitian alat dari micrometer stroke. Berapa sih Bu ketelitian alat dari micrometer stroke? Itu adalah 0,01 cm atau 0,01 mm, maaf Ibu, atau setara dengan 0,001 cm. Ya. Nah, nanti kalian bisa baca hasil pengukurannya itu adalah sekitar 0,346. 0,346. Oke, berarti ketebalan platnya tadi sekitar 0,346 cm. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah neraca 3 lengan. Nih. Bu, kenapa sih namanya neraca 3 lengan? Kalian bisa lihat di sini ada lengannya 3. Ini untuk membedakan. Yang ini adalah untuk yang ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, misalnya nih kita mau ukur berat dari ketiga koin ini. Ini ada Ibu punya beberapa. Pertama kita geser, kemudian sampai posisinya seimbang. Artinya tadi kan posisinya di bawah nih, dia akan bergeser naik ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian mencapai seimbangannya. Nah, berarti hasil pengukuran yang terbaca adalah bahwa berat ketiga plat ini sekitar 110 gram. 110 gram. Nah, jadi gampang, tinggal ditambah-tambahin aja yang ratusan, tambah yang puluhan, tambah yang satuan. Oke, cukup sekian dari Ibu untuk pembacaan jenis-jenis alat ukur. Semoga anak-anak Ibu sekalian bisa mengetahui nih dan memahami bagaimana cara membaca alat-alat ukur dan mengetahui alat ukur mana yang lebih teliti. Di sini Ibu ingatkan alat ukur yang memiliki skala paling kecil berarti dia itu adalah alat ukur yang memiliki ketelitian paling besar. Jadi cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.